Sejarah pernah mencatat sebuah nama di balik nama besar Majapahit yang kita kenal hari ini. Tersembunyi satu sosok penuh misteri tertulis Gajah Mada. Mahapatih yang terkenal gagah dan sakti, ia bukan hanya seorang Mahapatih, tapi otak di balik penyatuan Nusantara. Dengan keberanian dan strategi perangnya, beliau adalah jenderal perang terhebat sepanjang sejarah kerajaan. Namun semua akan hilang dari sejarah bukan hanya catatan kejayaan, tapi pengkhianatan, cinta dan kekuasaan. Selalu ada sisi gelap yang tersembunyi yang tidak hanya tercatat, tapi tertulis dengan rapi. Dalam kasus Gajah Mada, kita akan mengungkap sisi yang tak pernah diceritakan di sekolah. Gajah Mada bukan bangsawan. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa. Namun kecerdasannya luar biasa. Ia memulai karir sebagai bekam di pengawal istana. Ketika pemberontakan sedang meletus, dialah yang memadamkannya. Sebagai balasan, ia diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Saat itulah, ia mengucap sumpah terkenal. Sumpah Palapa, aku tidak akan menikmati palapa. Sebelum seluruh Nusantara tunduk pada Majapahit. Namun, apakah sumpah itu murni karena kesetiaan atau ambisi pribadi untuk kekuasaan tertinggi? Demi mewujudkan sumpah palapa, Gajah Mada mengirim ekspedisi militer ke seluruh penjuru Nusantara. Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Tumasik Singapura satu persatu tunduk. Namun, banyak kerajaan tak menunduk karena rela. Mereka tunduk karena takut. Dan di balik setiap penyatuan, selalu ada darah dan kehancuran. Sejarawan modern mempertanyakan, apakah Gajah Mada memang berjuang demi Majapahit? Atau ia sedang membangun kerajaan dalam kerajaan, di mana dialah penguasa sesungguhnya? Tahun-tahun 1357, rencana besar dirancang. Raja Hayam Wuruk akan menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari kerajaan Sunda Galuh. Pernikahan ini akan memperkuat aliansi politik antara dua kerajaan besar. Tapi, Gajah Mada tidak setuju. Alasannya, ia menganggap kerajaan Sunda harus tunduk, bukan menjadi keluarga kerajaan. Tapi, ada bisikan lain yang lebih kelam. Legenda lisan di Tatar Sunda menyebut, Gajah Mada pernah terpikat pada Dyah Pitaloka. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan ketika ia tahu sang putri akan menjadi permaisuri Hayam Wuruk. Ia murka. Beberapa naskah kuno menyiratkan peristiwa Bubat adalah pengkhianatan yang disengaja. Rombongan kerajaan Sunda tiba di lapangan Bubat tanpa persenjataan berat. Mereka percaya ini adalah penyambutan pernikahan. Tapi pasukan Majapahit atas perintah Gajah Mada mengepung mereka. Ketegangan meningkat. Raja Sunda menolak tunduk. Terjadi pertumpahan darah. Putri Dyah Pitaloka, menurut naskah Pararaton, bunuh diri demi kehormatan. Gajah Mada, ia tak menyesal. Ia berkata, semua itu demi sumpah palapa. Tapi istana terguncang. Rakyat Majapahit sendiri mulai mempertanyakan, apakah ini benar? Atau Gajah Mada telah melampaui batas? Setelah tragedi Bubat, Raja Hayam Wuruk menghukum Gajah Mada secara diam-diam. Ia diberhentikan, lalu menghilang dari politik. Versi resmi menyebut ia wafat di Madakaripura. Namun tidak ada catatan jelas tentang kuburannya. Beberapa orang percaya ia mengasingkan diri sebagai pertapai. Ada pula yang percaya ia dibunuh secara rahasia oleh istana. Ia hilang, meninggalkan lebih banyak tanya daripada jawaban. Hingga hari ini, nama Gajah Mada masih ditulis dengan tinta emas. Bandara, universitas, bahkan kantor pemerintahan memakai namanya. Tapi, sejarah bukan sekadar pujian. Kita perlu bertanya, apakah pengorbanan Dyah Pitaloka dan kehancuran Sunda layak dibayar demi penyatuan? Gajah Mada mungkin berhasil menyatukan Nusantara, namun dengan cara yang tak semua orang bisa terima. Pahlawan atau pengkhianat? Hanya waktu yang bisa menjawab, dan mungkin kamu bisa menjawabnya. Silahkan renungkan sendiri.